kami selalu mengatakan kepada para dosen karyawan, jangan sampai calon mahasiswa masuk Sangga Buana itu tersenyum. Karena bahagia jadi kuliah di Sangga Buana. Tapi ketika lulus dia menangis. Karena nggak tahu masa depannya mau jadi apa. Iya. Anak bangsa ini yang sudah mempercayakan sama kita, uangnya dipercayakan sama kita, pendidikannya sama kita. Dalam konsep kami bertanggung jawab mengantarkan mereka untuk tersenyum di masa depan. Assalamualaikum, apa kabar? Talk to Me hari ini lagi-lagi saya selalu menghadirkan sahabat-sahabat orang-orang yang tentunya punya cerita menarik. Nah, episode kali ini saya ketemu seorang, menurut saya banyak belajar dari beliau, bagaimana bisa keluar dari sebuah, kalau kata-kata saya itu keterpurukan gitu, biar agak seksi dikit kata-katanya. Beliau adalah, saya biasa memanggil Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Asep masih seger di tengah usianya yang masih muda. Pak Asep ini adalah rektor dari Universitas Sangga Buana. Benar ya Pak ya? Betul. Yang dulu namanya kalau nggak salah STYPKP. Pak, saya mah to the point aja langsung gitu. Kampus ini kan pernah mengalami masa, saya lagi-lagi bilang terpuruk gitu Ya, Pak. Gitu. betul. To the point, ceritain Pak, itu gimana awalnya? Iya, jadi semua orang dalam fluktuasi kehidupan pasti mengalami sisi positif, sisi negatif, yang kemudian kembali pada kita bagaimana mensikapi itu semua. Ketika bahasa saya, ketika kita dimudahkan, maka apa yang kita kerjakan, ketika diberikan kesulitan juga apa yang kita pikirkan dan kita kerjakan. Ini harus menjadi dua sisi yang selalu ada dalam diri kita. Nah, termasuk kampus kami, masa STYPKP dulu itu luar biasa. Sekolah tinggi, kita bisa menerima satu angkatan 1.800. Karena mainstream masyarakat itu, dunia perbankan memang sedang betul-betul lagi bergeliat ya? Bergeliat sekali pada masa itu. Tapi kemudian pada tahun 98 itu terjadi resesi ekonomi, begitu khususnya di dunia perbankan. Maka pada saat itu banyak sekali perbankan-perbankan yang terpaksa gulung tikar, tidak beroperasi lagi. Nah, itu berdampak pada mainstream masyarakat yang akhirnya menurunkan minat terhadap dunia perbankan. Tahun 98 itu terjadi decline terus-menerus, dan kemudian kita merubah jadi universitas tahun 2006 dengan kondisi yang tidak terlalu bagus untuk melakukan perubahan dari sisi kebijakan apapun. Kata para ahli marketing itu, Anda harus menyiapkan 5 tahun paling tidak untuk rebranding ulang gitu ya, institusi Anda dengan nama yang baru, dan berapa cost yang harus kita keluarkan pada masa itu. Sampai pada akhirnya 2006, 2007, 2008 itu tidak ada pertumbuhan signifikan sampai dengan 2010. Gitu. Ketika kami menerima estafet amanah menjadi rektor bersama para wakil rektor, sampai dosen itu mengatakan, sudah Pak Asep ganti saja namanya, bukan Sangga Buana. Berat, kata bahasa Sunda, berat. Menyandang dunia itu berat pisan. Sangga Buana. Sangga itu Buana ya? kan? Menyangga Buana. Nah, kembali lagi lah namanya menjadi Universitas YPKP yang waktu itu sudah branding betul-betul. Nah, ketika kita analisis ke dalam, maka tidak mudah merubah itu karena sudah tertulis dalam izin pendirian program studi dan izin pendirian universitas, yaitu Universitas Sangga Buana. Nah, akhirnya saya bilang, apa arti sebuah nama hari ini kita harus diskusikan ulang. Kata orang, nama itu menentukan, tapi kata orang juga, sekarang nama itu berat buat kita. Tapi kita kesampingan deh, nama itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana penyebutan Sangga Buana itu menjadi familiar di masyarakat. Akhirnya, dari tim marketing kita mengatakan, sudah Pak, kita mulai saja dengan dua sebutan, Sangga Buana dan USB YPKP. Sangga Buana dan USB YPKP. Jadi kalau mudanya, Sangga Buana, wah pasti ingat. Akhirnya, coba kita tanamkan USB YPKP deh. Nah, akhirnya pilihan jatuh pada USB YPKP, sama dengan perguruan tinggi lain yang punya singkatan yang cukup signifikan. Nah, lalu modalnya apa? Yang kedua, modal itu tidak bisa ditumbuhkan dengan sangat mudah, karena pada saat decline perguruan tinggi itu pasti dia akan kesulitan dengan capital, dimanapun. Nah, kita kembali pada evaluasi internal. Ada satu potensi, yaitu potensi
dosen dan karyawan yang bisa menjadi jembatan untuk melakukan branding itu. Tapi tidak mudah ketika orang mau menyebutkan saya memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap universitas ini, harus ada support bagi dirinya yang men-trigger saya bangga di Sangga Buana. Begitu. Nah, maka pada saat itu ya kita flashback seperti yang pernah diobrolkan. Apa yang kita miliki yang paling mendasar, yaitu mengembalikan kepercayaan mereka pada eksistensi lembaga ini. Akhirnya pada saat itu kami berkumpul para wakil rektor yang tadi dalam kondisi keuangan yang sangat tidak memungkinkan, kita lakukan satu terobosan dengan satu konsep bahwa setiap orang akan percaya bahwa kampus ini tetap eksis, tetap mampu. Nah, kami coba ambil itu, maka kami coba naikkan waktu itu transport mereka yang hanya 5.000 per bulan. Dari mana duitnya itu? Nah, itu sumbernya. Kan Kak Iwan ini luar biasa. Ini rahasia dapur sebetulnya. Oh, siap. Di-share atuh Pak. Karena buat saya ini pelajaran penting. Bukan saya jujur bukan pengen juga sok-sokan memuji-muji Sangga Buana, tapi kan ada pelajaran penting mungkin sahabat Tasmaya perlu tahu. Kan duitnya lagi nggak ada. Betul. Gitu. Nah, ini sok-sokan naikin gaji. Gimana? Hebat naikin gaji. Ya kalau kita buka saja, mudah-mudahan ini menjadi trigger buat kita bahwa ternyata ada peluang yang bisa kita ambil, ada kesempatan yang bisa kita discuss dan kemudian memunculkan sebuah konklusi yang positif. Pada saat itu kami bertiga, saya rektor, wakil rektor 1, 2. Saya bilang begini, Bapak Ibu tiap bulan ini dapat transport. Memang tidak besar saya bilang sebagai wakil rektor dan sebagai rektor. Ikhlas nggak seandainya bulan ini dan bulan-bulan ke depan tidak saya bayar? Wow. Gitu. Dan mereka menyatakan ikhlas Pak Rektor, silakan saja. Tapi untuk apa? Kata. Saya ingin meningkatkan rasa bahwa kampus ini tetap ada kepercayaan karyawan dulu deh, jangan dosen. Kalau dosen itu bisa cari di luar, kalau karyawan nggak ada. Akhirnya keluarlah angka yang tadi 5.000 per bulan per orang. Ada kenaikan. Untuk kali sekian orang. Nah, begitu itu diumumkan, kita tidak mengumumkan dalam acara yang biasa. Kita juga umumkan dalam sebuah event. Kita adakan gerak jalan ke satu tempat, nah di sana diumumkan. Wow. Gitu. Jadi dalam keadaan happy mereka diberikan fasilitas berjalan dan makan di situ, kemudian kita umumkan ada kenaikan itu. Menarik gitu. Tahan dulu. Biar sahabat Tasmaya penasaran. Ini luar biasa ya, rektornya langsung yang memimpin untuk memotong apa yang harusnya menjadi hak ya. Kemudian dipotong. Lanjutannya, Talk to Me segera kembali. Masih di Talk to Me dan saya masih dengan Bapak Asep Effendi, Rektor Universitas Sangga Buana. Pak Rektor, terusin deh. Jadi Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 bersama Pak Rektor udah bismillah merelakan apa yang menjadi hak itu dipotong, kemudian dikasih ke karyawan dan diumumkan pada saat event gerak jalan. Waktu ngumumin itu ya, teman-teman itu gimana responnya? Ya. Nah itu yang kita tidak duga, ya bahwa begitu mereka mendengar itu, memang pada saat itu tidak ada histeris, tidak ada apa-apa. Tapi next time-nya besok lusanya itu spirit mulai naik. Oke. Gitu. Sampai kita akhirnya mengumumkan ulang pada sebuah kumpulan kita, kenapa kita menaikkan itu. Satu, kita garis bawahi pada saat itu headline-nya adalah bahwa Bapak dan Ibu memiliki kontribusi positif terhadap kampus ini sudah sekian tahun. Tapi sekarang mengalami decline, dan kita harus sama-sama berjuang. Maka spirit ini kita berikan. Mudah-mudahan yang 5.000 itu bisa menjadi penghibur bahwa, oh ya, masih ada harapan. Yang kedua, bahwa hak Bapak dan Ibu itu semua harus didasarkan pada satu keyakinan dan satu keinginan. Satu keyakinan, oke. Bahwa ini kampus ini milik Bapak Ibu, paling tidak sampai dengan pensiun. Mari kita lihat filosofinya. Bapak Ibu di belakang Bapak Ibu itu ada anak, ada istri, ada suami, ada keluarga yang membutuhkan juga, begitu. Nah, kita yakinkan itu. Dan yang ketiga tentu bahwa kami dari pimpinan punya tanggung jawab moral. Siapapun yang memimpin, inti dari pemimpin itu adalah
bagaimana yang dipimpin itu memiliki kenyamanan, memiliki spirit yang sama, bahwa kita bertanggung jawab bersama. Iya. Nah, ini kita tegaskan kepada mereka pada pertemuan itu. Ya, akhirnya begitu ini sudah clear di grassroots, kita tinggal memolakan kembali, mempola penugasan, mempola dan sebagainya. Karena pada saat itu, Kang Iwan, ini terus terang aja, kita waktu itu hanya memiliki anggaran untuk 7 bulan saja. Pada saat itu? Pada saat itu, hanya 7 bulan. Jadi kalau 5 bulan ke depannya sudah tutup Sanggabwana ini. Wow. Jadi itu yang miracle-nya, itu yang luar biasanya. Kita kekurangan dana hanya 500 juta dalam setahun. Jadi yang 7 bulan clear, yang 5 bulan kekurangan 500. Okay. Ini jauh sudah berubah kan, begitu. Sampai waktu itu kami meminjam pada satu bank untuk gaji mereka. Gitu. Ya, kita upayakan dapat jam 12 kita dapat kredit dari bank, jam 1 kita gajian. Wow. Itu di penghujung tahun yang bersangkutan. Kalau kami bersyukurnya apa? Ternyata kita tidak memikirkan lagi yang harus 5 bulan, tapi tinggal sepotong bulan saja, yang 500 juta. Ini yang luar biasa. Nah, sejak itu kami meyakini bahwa sesungguhnya ketika kita sudah menyampaikan apa yang sering kita bicarakan dalam rapat pimpinan kepada karyawan, dan mereka ikut memikirkan. Dan kedua, saya menapik sebuah konsep, karena seorang akuntan. Biasanya kalau perusahaan kan begitu. Kalau ada rugi, selalu cerita kepada karyawannya, kita mengalami kerugian, jadi Anda nggak usah nuntut gaji dan sebagainya. Tapi kalau ada laba, behind, dikumpul, ditutupin gitu. Di skip. Habit. Gitu. Nah, kita balik paradigma itu. Jadi kalau kita punya untung, kita sampaikan kepada mereka. Kalau rugi, biarin pimpinan yang menyelesaikan. Allah. Keren. Nah, disitulah. Itu alhamdulillah dengan izin Allah, Kang Iwan. Tahun berikutnya kita mengalami kenaikan dari jumlah pendaftar, dan akhirnya sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu kami selalu menaikkan gaji itu ketika sudah closing pendaftar masa baru. Biasa. Nah, yang lain simpulan kami bahwa tadi sehebat apapun seseorang, semampu apapun, tingginya pendidikan, orang bilang Anda kompeten, Anda lulus. Jangan lupa, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh penciptanya. Karena kita makhluk, berarti butuh pencipta. Nah, ketika kita mau mengelola kampus ini, butuh pendekatan spiritual yang tidak boleh ditinggalkan. Itu menjadi komponen utama. Ini poinnya, Pak. Ya, jadi leadingnya sebuah organisasi sebenarnya berpijak pada sejauh mana spiritual itu tegak dalam organisasi itu. Kalau dia tegak, terpelihara, maka organisasi ini akan mengikuti alur ini, dan dia akan bertumbuh kembang. Maka saya bilang, dalam beberapa event saya katakan, konsep ekonomi Islam itu sederhana. Dari mana? Dari surat At-Taubah tentang bab zakat. Coba kita perhatikan bahwa dari zakat yang kita terima, amilin itu cuma 1/8. Betul. Siapa amilin itu? Rektor. 7/8 lagi dibagi ke dalam kelompok masyarakat yang sudah ditetapkan. Ada gorimin dan sebagainya di situ ada. Jadi saya bilang, yang konsep harus dikayakan dulu adalah anak buah kita. Tapi ini pimpinan akan mendapatkan nanti keberkahan dari Allah. Dari mana saja datangnya. Gitu. Tapi kalau pimpinannya sudah memperkaya diri sendiri, wah harus nomor 1 terus. Ini semuanya tidak akan berkah. Maka saya keluarkan kebijakan. Kalau Anda membayar honorarium bagi rektor, lihat dulu siapa yang bekerja paling berat. Rektor boleh di bawah dia. Itu pertama kali mendapat reaksi. Nggak mungkin, Pak. Bapak kan bertanggung jawab, Bapak paling tinggi. Oke, saya terima secara organisasi begitu. Tapi kebijakan saya, ketua prodi itu saat akreditasi dia paling capek, dia berhak mendapatkan pembayaran jauh lebih tinggi dari saya. Nah, itu yang memunculkan tadi sense of belonging itu di situ. Jadi ketika dia bekerja, dia dihargai, ketika dia bekerja, diapresiasi. Nah, yang kedua, kami selalu kepada mahasiswa pun sama. Ketika mahasiswa siapapun mencapai level tertentu dalam prestasi, kami panggil. Anda berhak mendapat apresiasi. Kasih sama kita. Apa yang diberikan tidak terstruktur dengan baik, tidak terstandar. Tapi saya bilang, ini Anda dulu masuk akuntansi tembus nasional. Saat itu saya katakan, Anda berhak mendapat S2 gratis. Wow. Saya kasihkan langsung gratis. Sekarang ada yang tingkat internasional dari informatika. Tunggu ya bilang, kalau S2 informatika itu sudah hadir di sini, Anda mahasiswa pertama yang saya gratiskan. Nah, memberikan apresiasi kecil itu memberikan efek positif. Jadi posisi pemimpin itu harus menggerakkan semua leveling manajemen dari top
middle sampai ke lower, termasuk juga supportingnya. Sportingnya. Keren, keren. Bentuk implementasi dari spiritual itu tadi adalah penterjemahan surat At-Taubah tadi Ya, ya paling. betul. Dan itu diamini oleh tim Bapak di bawah gitu. Amin, ya, Dan insyaallah. keberkahan jadi lahir ya. Ya. Kita akan ngobrol lagi banyak lagi, Pak. Talk to Me akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Talk to Me kembali lagi masih dengan Bapak Asep, Rektor dari Universitas Sangga Buana. Tadi Pak Rektor, Pak Asep sudah bilang bahwa salah satu unsur yang nggak boleh lepas dari sisi kehidupan kita ya Pak. Ya. Mau organisasi, mau company, mungkin rumah tangga ya Pak ya, betul. bersahabat ya, berkelompok, unsur spiritualitas itu, kedekatan kita dengan yang di atas. Bagaimana konsep dakwah Pak Asep di lingkungan kampus? Ya, tadi sudah sedikit disimak bahwa saya sampaikan bahwa spiritual itu menjadi hal yang penting untuk kita kembangkan. Karena membangun sebuah kebijakan yang namanya institusi yang melibatkan banyak orang, itu tidak bisa hanya pada pola pikir kita. Oke. Yang seringkali terdistrak oleh kepentingan kita. Suka dan tidak suka, atau sebut yang like and dislike, kemudian terjadi konflik yang horizontal dan vertikal dan sebagainya terjadi. Nah, kami mencoba pada saat itu masuk di fase bagaimana spiritual ini ada, tapi tidak menjadi sebuah benturan dengan pekerjaan. Tapi saya bilang ini harus diwadahi. Gitu. Makanya pada saat itu tahun 2007-2008 saya agak lupa itu, kita memulai dengan pengajian Senin pagi. Setiap minggu? Setiap minggu. Ya, di hari Jumat? Hari Senin awalnya. Hari Senin, oke. Jadi jam 8 sampai jam setengah 10 kita close semua. Nggak ada perkuliahan, nggak ada pelayanan, semua masuk di GSG. Gitu. Oke. Nah, itu kita membaca Quran dan kemudian setelah itu kita discuss tentang pekerjaan. Apa yang Anda keluhkan di bagian ini, di unit ini dan sebagainya. Ini ada pimpinan yang bicara. Rektornya ada, wakil rektornya ada, direktornya ada dan sebagainya. Dekannya juga ada. Jadi keluhan setiap orang itu terklirkan di situ, di forum itu sampai setengah 10. Gitu. Nah itu terus berjalan. Pada minggu berapa itu tiba-tiba muncul suara kepada saya, Pak Rektor, kenapa masih ngurusin ngaji? Ngurusin kampus aja. Wah, ini Ada suara ya? Ada suara itu. Wah, gitu ya. Nah minggu depannya saya merespon, gitu. Saya bilang di depan forum itu sebelum ngaji, kalau Anda hari ini tidak menuntut saya dan ke depan nanti di akhirat nggak nuntut saya sebagai pemimpin, Anda boleh hari ini keluar tidak usah ngaji. Tapi kalau Anda besok lusa, apalagi di akhirat nuntut saya, bertanggung jawab dengan Anda diam di sini dan ngaji. Nah, disitulah saya mengambil hikmah ketegasan pemimpin untuk sebuah organisasi. Karena visi yang harus kita canangkan, yang ingin dicapai itu harus terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang mereka akhirnya harus ikut dulu. Nanti kita rasakan ke depan. Nah, alhamdulillah setelah ada statement itu tidak ada suara itu lagi dan kemudian tetap hadir. Dan orang itu nggak keluar ya? Nggak keluar. Kalau keluar kan ketahuan. Nggak keluar. Nah, ikut. Kita dari 2007 sampai dengan sekarang itu masih berjalan dan sekarang jadi Jumat pagi. Masya Allah. Cuma konsekuensinya, ini kembali lagi saya bilang, ini bicaranya tentang leadership. Saya adalah orang yang kemudian menggulirkan kebijakan itu, diaminkan oleh semua, dan saya berkomitmen tidak boleh bolos satu hari pun pada saat ngaji. Kecuali ada tugas yang memang institusi mengharuskan saya tidak bisa ikut, itu pun saya izin. Misalnya minggu depan ini saya akan berangkat, saya sampaikan minggu ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa ikut ngaji minggu depan, karena saya tugas ke sini. Nah ini etika pimpinan, supaya mereka punya rasa bahwa pimpinan itu selalu hadir. Jadi mereka ikut. Sampai pada satu kali, kita ada akreditasi hari Jumat. Pak Rektor, besok hari Jumat asesor datang jam 8. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ngajinya libur, nggak usah. Saya bilang gitu. Terus gimana Pak Rektor? Saya masuk ngaji dulu. Udah gitu saya terima asesor. Gitu. Selesai ngaji, 10 menit, paling 15 menit. Selesai keluar, dan mereka melanjutkan. Nah, dituntut komitmen ini dari seorang pimpinan. Kalau seorang pimpinan sudah mulai
dia hadir, tidak hadir, anak buahnya jangan berharap. Betul. Tetap, ketika ditanya sama orang, saya akan katakan, Bapak tahu nggak kalau seorang rektor itu selalu dicari dan dilihat orang setiap saat. Tapi kalau saya hadir di sini tiap hari, walaupun 1 jam, 2 jam, mereka akan katakan rektornya ada terus. Masa kita bolos? Iya, Masa kita iya. nggak kerja? Iya. Nah ini membangun ini, komitmen ini harus dalam diri kita. Harus lahir dari diri Betul. sendiri. Sama dengan rumah tangga juga begitu kan. Kalau kita ingin rumah tangga katanya sakinah, mawaddah, warahmah, harus berkomitmen. Iya. Siapa istri kita, siapa anak kita, Betul. siapa suami kita. Betul. Ketika ini confirm dalam satu konsep yang sudah digulirkan oleh pimpinan di situ, ya pasti akan terjadi sinergitas. Tapi ketika salah satu pihak kemudian ingkar janji, ya udah crash terjadi. Ya. Jadi keywordnya adalah di situ. Maka saya katakan, kenapa memilih pemimpin itu, bukan saya merasa sukses, Ya, ya. memilih pemimpin itu harus betul-betul tahu karakternya, background-nya, dan komitmennya. Disitulah letak utama. Memilih pemimpin adalah memilih orang yang bisa menggerakkan potensi-potensi itu. Jangan pernah melepaskan spiritual dalam kondisi apapun. Jangan pernah melepaskan Jangan. konsep spiritual dalam hal apapun. Iya. Pak Asep, yang terakhir, Iya. dalam kancah dunia pendidikan yang sudah Pak Rektor jalanin ini, ke depan nih, apa yang harus kita lakukan dalam konteks memajukan pendidikan Indonesia terutama? Kira-kira apa? Gini Kang, saya selalu mengambil filosofinya begini. Kalau kita membuat produk, minuman, makanan, apapun, selesai diproduksi, kita siap jual. Terus ketika dijual, ternyata ini cacat, rusak. Kita tinggal tarik, kita perbaiki, kita lepas kembali ke pasar. Tidak bisa diterapkan dalam konsep mendidik sumber daya manusia. Kalau hari ini salah mendidik, maka dia lulus dari Sangga Buana, 2-30 tahun ke depan bermasalah, nggak bisa ditarik lagi. Iya, iya, Dia sudah jadi. iya. Itu tanggung jawab kita. Maka dalam mengelola pendidikan ini, konsepnya tolong pada saat proses itu betul-betul, yang namanya quality control itu betul-betul. Kedua, kami selalu mengatakan kepada para dosen karyawan, jangan sampai calon mahasiswa masuk Sangga Buana itu tersenyum. Karena bahagia jadi kuliah di Sangga Buana. Oh gitu? Iya, tapi ketika lulus dia menangis. Karena nggak tahu masa depannya mau jadi apa. Iya, iya, iya. Nah, 2 konsep ini kita terapkan betul. Maka ke depan sulit diperbaiki, Anda perbaiki sekarang. Ke depan jangan sampai nangis, kita perbaiki sekarang. Selama mereka masih berproses. Makanya semua komponen yang ada di pendidikan ini harus bersinergi untuk, ya ini anak-anak kita. Maka saya mengadopsi harapannya Pak Presiden, SDM unggul, selalu kita kedepankan. Anak bangsa ini yang sudah mempercayakan sama kita, uangnya dipercayakan sama kita, pendidikannya sama kita, kemudian mereka dilepas oleh kita dengan, ya udah yang penting Anda lulus kan, dapat SE kan, dapat sarjana kan. Terserah deh. Terserah Anda. Nah itu tidak Tapi boleh. kan nggak boleh ya? Nggak boleh. Dalam konsep kami bertanggung jawab mengantarkan mereka untuk tersenyum di masa depan. Dengan potensi yang kita miliki tentunya. Tapi paling tidak mereka puas dari proses pendidikan. Dan kampus menjaga itu. Kampus menjaga secara itu. konsisten. Ya, komitmennya di situ. Komitmen di situ. Jadi itu yang paling utama. Makanya dalam MBKM, dalam pendidikan apapun, kita selalu begitu. Saya bilang, Anda jangan pernah menyalahkan mahasiswanya. Betul. Kan selalu stigmanya. Kalau PTS itu dapat calon mahasiswa level sekian. Saya bilang, kita kalau ditinjau dari tauhid, sudah melemahkan Tuhan. Masya Allah. Karena Tuhan dianggap menciptakan orang yang tidak baik. Benar. Gak boleh, saya bilang. Tapi dia adalah didatangkan oleh Allah, oleh Tuhan, untuk kita kelola, kita bina agar dia menjadi unggul. Nah itu, kalau kita. Wah, saya belajar banyak nih. Jadi emang kita nggak boleh sembarangan ngucap. Gak ya? boleh. Karena ada Allah di situ, ada peran Tuhan di situ betul. ya. Maka saya bilang, maaf ya Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Iya, iya. Hai Asep, kutitipkan Sangga Buana kepadamu. Iya. Kelola dengan baik, Iya. jadikan mahasiswa itu mahasiswa yang unggul. Kuberikan modalnya. Ilmunya aku berikan, kekayaannya aku berikan, hartanya aku berikan, rezekinya aku berikan. Tinggal kamu kelola. Kang Iwan hari ini kan ketemu saya. Iya. Saya dapat berkah. Kalau saya mau berbicara dengan Allah, nih, kudatangkan orang yang luar biasa.
networknya bagus, ilmunya bagus. Coba gali dari beliau apa yang kamu bisa gali, pelajari. Pasti ada kemuliaan di situ. Ada silaturahmi. Kuberikan kesempatan. Orangnya dari Jakarta ku datangkan ke Bandung. Ku fasilitasi mobilnya. Kan gitu. Diberikan kesehatan. Tuh, harusnya saya bersyukur hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah. Gitu. Sama seperti saya juga. Allah menggerakkan saya ke sini, ketemu Pak Asep dan menimba ilmu banyak banget hari ini. Pak Asep, terima kasih. Aduh, saya kalau mau ngobrol mah nggak cukup nih satu episode. Next time kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesabaran, kesehatan, rezeki, sehingga Pak Asep mampu melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya pintar di akademik, tapi punya anak-anak muda punya karakter dan bisa membangun negeri ini dengan baik. Seperti yang diinginkan. Jadi SDM unggul ya, Pak Asep. Pak Asep hatur nuhun. Mudah-mudahan Universitas Sangga Buana cetar ke depan. Dan bisa melahirkan generasi yang baik. Sahabat, itu dia tadi ngobrol saya di Talk to Me hari ini. Luar biasa. Anda bisa ambil sarinya dan pasti banyak. Mudah-mudahan Talk to Me juga bisa menghadirkan kembali siapapun yang bisa kita ajak ngobrol dengan inspirasi yang lain. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.